Legenda Putri Malu. Pada masa silam, ketika bumi masih harum oleh doa dan hutan penuh dengan bisikan roh penjaga, hiduplah seorang putri kerajaan bernama Larasati. Ia adalah putri bungsu dari Raja Prabu Arya Wijaya, penguasa negeri kecil yang damai. Larasati dikenal bukan hanya karena wajahnya yang jelita, kulitnya bening bagai embun pagi, matanya teduh laksana bulan di malam cerah, tetapi juga karena sifatnya yang pemalu. Ia selalu menunduk bila dipuji, merah pipinya bila dipandang, dan jarang sekali berbicara keras. Namun kelembutan hatinya membuat semua rakyat mengasihi dirinya. Ketenangan istana berubah ketika datang seorang pangeran dari negeri tetangga, Raden Jatmiko, yang berambisi memperistri Larasati. Ia bukan datang dengan cinta, melainkan dengan kesombongan. "Wahai Raja Arya Wijaya," katanya dengan suara tegas, "berikan putrimu kepadaku. Dengan kecantikannya ia layak menghiasi istanaku." Raja menatap Larasati, meminta restu dalam diam. Namun sang putri menggenggam tangan ayahnya, menunduk lalu berbisik, "Ayah, hamba tak mampu. Hati hamba menolak lamaran ini." Dengan lembut Raja menolak lamaran Jatmiko, tetapi penolakan itu membuat sang pangeran murka. Wajahnya memerah, matanya menyala penuh api. "Jika tidak diberikan dengan baik-baik, maka akan kuambil dengan paksa." Malam itu, saat bulan separuh menggantung, Larasati melarikan diri. Ia hanya ditemani desir angin dan cahaya kunang-kunang yang berkilau di kegelapan. Kain sutranya berlarian terseret di rerumputan, kakinya terluka oleh duri, tetapi ia tak berhenti berlari. Raden Jatmiko dan para prajuritnya mengejar dengan kuda. Suara derap kaki kuda bergemuruh, seolah bumi berguncang. Larasati berlari hingga ke tengah hutan. Ia menangis, air matanya jatuh ke tanah kering. Sambil terisak, ia berdoa kepada Sang Hyang Widi. "Wahai yang maha melindungi, hamba hanyalah seorang putri lemah. Selamatkanlah hamba dari tangan yang memaksa. Biarlah tubuh ini hilang, asal hati hamba tetap suci." Langit tiba-tiba berawan, angin bertiup lirih seakan menjawab doa. Bumi tempat Larasati berlutut bergetar lembut. Dalam sekejap tubuhnya menyusut, rambut hitamnya menjelma, duri-duri halus dan jemari tangannya berubah menjadi daun-daun mungil. Larasati telah berubah menjadi tanaman kecil yang anggun. Daunnya hijau lembut, batangnya tipis, dan bunga ungunya mekar penuh keanggunan. Ajaibnya, setiap kali seseorang menyentuh daunnya, ia menutup rapat seakan menunduk malu seperti tabiat sang putri semasa hidupnya. Raden Jatmiko tiba, namun ia hanya menemukan semak kecil itu. Ia menyentuhnya dengan kasar, tetapi tanaman itu menutup diri, enggan disentuh olehnya. Dasar makhluk aneh!" teriaknya marah. Ia mencoba mencabutnya, tetapi akar tanaman itu menancap kuat, tak bisa dicabut. Merasa dipermainkan, ia akhirnya pergi dengan amarah, meninggalkan hutan dalam kekalahan. Keesokan harinya, rakyat menemukan tanaman itu dan menamainya Putri Malu, sebuah penghormatan bagi sang putri yang lebih memilih menjaga kehormatannya daripada hidup dalam paksaan. Hingga kini, bila seseorang menyentuh daun Putri Malu, ia akan segera menutup rapat seolah berkata, "Kesucian hati harus dijaga." Kelembutan bukan berarti kelemahan. Kadang menunduk adalah bentuk keberanian. Dan begitulah legenda Putri Malu diwariskan turun-temurun sebagai pelajaran bahwa kemurnian hati dan keberanian menolak ketidakadilan akan selalu dikenang alam.